02020038 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu pemeriksaan penting dalam sistem gastrointestinal, yaitu urea-bri test atau tes urea napas. Apa sih tes urea napas itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Urea-bri test atau UBT merupakan pemeriksaan non-invasif yang digunakan untuk mendeteksi infeksi aktif oleh bakteri Helicobacter pylori di lambung. H. pylori adalah bakteri gram negatif yang memiliki kemampuan untuk hidup pada lingkungan asam lambung melalui produksi enzim urease yang berfungsi memecah urea menjadi karbon dioksida dan amonia. Prinsip dasar UBT memanfaatkan reaksi biokimia ini untuk menilai keberadaan H. pylori secara aktif dan spesifik, bukan hanya riwayat infeksi seperti pada tes serologi. Dalam pelaksanaan tes ini, pasien diminta menelan larutan urea yang telah diberi tanda isotop karbon stabil, yaitu karbon 13, atau isotop radioaktif lemah, yaitu karbon 14. Bila terdapat H. pylori di lambung, urea akan dipecah oleh enzim urease menjadi karbon dioksida bertanda isotop, yang kemudian diserap ke dalam darah, dikeluarkan melalui paru-paru, dan diukur dari napas pasien. Analisis hasil dilakukan menggunakan spektrometer massa atau alat detektor isotop khusus seperti heliprobe. Adapun keunggulan dari UBT, yaitu tes ini tidak memerlukan prosedur endoskopi atau pengambilan jaringan sehingga aman, nyaman, dan cepat dilakukan. Selain itu, tes ini mampu mendeteksi infeksi aktif, yang berarti hasil positif menunjukkan adanya aktivitas bakteri, bukan hanya antibodi sisa dari infeksi lama. Dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, UBT kini menjadi standar emas non-invasif untuk diagnosis H. pylori di banyak negara, termasuk di Indonesia. Secara klinis, H. pylori merupakan patogen yang berperan dalam berbagai penyakit gastrointestinal, seperti gastritis kronik, tukar peptikum, dispepsi non-ulceratif, bahkan karsinoma lambung. Oleh karena itu, deteksi dini menggunakan UBT memiliki peran penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang nilai normal pada UBT. Nilai normal pada UBT didasarkan pada cut-off value tertentu yang menentukan apakah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi aktif atau tidak. Interpretasi hasil bergantung pada jenis isotop yang digunakan, seperti karbon 13 atau karbon 14, serta alat pendeteksi yang dipakai. Penggunaan alat heliprobe pada karbon 14, UBT menunjukkan bahwa nilai ambang atau cut-off optimal berada pada kisaran 20-50 disintegration per minute atau dpm. Jika hasil di bawah 25 dpm menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ditemukan aktivitas urease yang signifikan dan pasien kemungkinan tidak terinfeksi H. pylori. Sedangkan jika hasil di atas 50 dpm dikategorikan positif, menandakan adanya infeksi aktif H. pylori. Penentuan nilai ambang ini penting karena mempengaruhi sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan. Secara umum, nilai normal UBT dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai hasil UBT, yaitu penggunaan PPI, antibiotik, atau bismut beberapa minggu sebelum tes. Karena obat-obatan ini dapat menekan aktivitas H. pylori dan menyebabkan false negatif. Oleh karena itu, pasien harus menghentikan konsumsi obat-obatan tersebut setidaknya 2 minggu sebelum pemeriksaan dilakukan. Sekarang kita akan masuk ke implikasi klinis. Urea-bri test tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi keberadaan bakteri, tetapi juga memberikan gambaran fisiologis tentang aktivitas urease di lambung. Berdasarkan hasil pengukuran terdapat 2 implikasi utama yang dapat diamati, yaitu peningkatan dan penurunan nilai UBT. Kita masuk yang pertama, yaitu peningkatan UBT. Nilai UBT yang meningkat atau di atas cutoff menandakan adanya infeksi aktif oleh H. pylori.
Kondisi ini memiliki implikasi klinis yang penting karena infeksi ini merupakan faktor risiko utama terjadinya gastritis kronik akibat peradangan mukosa lambung berkepanjangan, ulkus peptikum baik di lambung maupun duodenum, dan bahkan dapat berkembang menjadi kanker lambung bila dibiarkan tanpa pengobatan. Dengan demikian, peningkatan nilai UBT menandakan bahwa pasien membutuhkan terapi eradikasi kombinasi berupa antibiotik seperti amoxicillin plus metronidazole dan protopump inhibitor atau PPI selama 10-14 hari. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penurunan nilai UBT. Penurunan nilai UBT setelah terapi eradikasi menunjukkan keberhasilan pengobatan dan hilangnya infeksi H. pylori. Biasanya, tes ulangan dilakukan 4-6 minggu setelah pengobatan untuk memastikan bahwa bakteri telah dieliminasi sepenuhnya. Penurunan nilai ini juga menunjukkan bahwa aktivitas urease di lambung sudah tidak ditemukan, menandakan mukosa lambung dalam proses penyembuhan. Hal ini penting karena pasien dengan ulkus peptikum yang sembuh total umumnya menunjukkan normalisasi nilai UBT setelah terapi eradikasi yang tepat. Namun, jika setelah terapi nilai UBT tetap tinggi atau hanya menurun sedikit, hal ini bisa berarti terjadi resistensi antibiotik, pasien tidak patuh pada regimen obat, atau masih terdapat sisa koloni bakteri aktif di lambung. Oleh sebab itu, UBT tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis awal, tetapi juga alat evaluasi pasca terapi untuk menilai efektivitas pengobatan. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu urea-brid test atau UBT merupakan metode diagnosis non-invasif, akurat, dan aman untuk mendeteksi infeksi aktif Helicobacter pylori. Nilai normal UBT menentukan keberadaan aktivitas urease dengan hasil positif menunjukkan infeksi aktif dan hasil negatif menandakan tidak adanya bakteri. Implikasi klinis dari peningkatan nilai UBT menunjukkan perlunya terapi eradikasi segera untuk mencegah gastritis, ulkus, atau kanker lambung. Sedangkan penurunan nilai UBT setelah terapi menandakan keberhasilan pengobatan. Nah, UBT terbukti sangat efektif diterapkan di Indonesia karena nilai akurasinya yang tinggi dan cocok untuk populasi lokal. Tes ini menjadi alat diagnostik utama yang efisien dan terpercaya dalam bidang gastroenterologi modern. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang urea-brid test pada gastrointestinal. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Saya Yunda Utari, pamit undur diri. Bye-bye.